Guys, jam 11.24 kita sampai di RTC. Kita akan mengambil respek dulu dan kita lihat-lihat seperti apa boothnya dan persiapan Jumatan sih di sini. Mepet Jumatan. Tinggal oh. Nah, ini dia RPC-nya, Bung, ramai sekali. Ngomong ambil respeknya itu dia di dalam ternyata. Saya salah ambil tadi hanya but-but. Oke, kita langsung. Ramai sekali. Mandatory gear-nya. Kita barusan mandatory gear dan sudah dicek semua. Antri pengambilan respek. Dan masih ada Bang Salman yang belum sampai. Dan hitungannya sih lumayan sepi sih jam. Saya mungkin mepet Jumatan, kebanyakan ambil habis Jumatan. Oke. Kita lihat nanti apa isi RPD. Setelah ambil RBC, kita bisa diperbolehkan mengambil satu aku Viva 1,5 liter. Lumayan nih, bisa ngirit dikit buat beli air. Di sini kita ada kebut boleh untuk ngambil jersey yang besar. Oke, sekarang kita makan siang dulu sama Bang Sal dan Ninur. Dan Mas. Jangan pakai. Nanti bisa kita sensor. Oke guys, kita sudah ambil respek menuju ke penginapan. Kita jalan dulu, ya kurang lebih pemanasan lah, 1,5 kilo. Ya. Setelah ini kita langsung duduk cantik sampai sore. Ya, oke, sekarang kita persiapan untuk packing semua sama kan Mansal. Sebelum istirahat biar tenang pikiran. Ya, ini yang dibawa saya, sepatu pakai Vidi Speed 3, vest pakai Onji seperti biasa, jas hujan, emergency blanket, air dan isotonik, footbar, headlamp dan spare baterai, gel, jersey pakai Asics, terus kaos kaki, one more, dan gelas soft foldable bag, terus celana, jaket dan topi. Sarung tangan lupa. Ini aja yang di bawah. Ini apa sih bedanya kalau di sini? Ya, semoga ini cuaca tadi hujan dan sekarang sudah mereda tapi masih mendung ya. Semoga nggak terlalu deras hujan sebelum hujan dan juga mah nggak hujan. Kita packing semua habis itu istirahat dulu. Ya, oke, sekarang kita akan membedah isi dari respek. Ini dia respeknya Mantra tahun 2025 ini. Ya, kita lihat ya cukup banyak ya. Yang sini ini punya Bang Sal, tapi yang fokus ini aja. Saya pernah dapat ini ya, terutama ya kedas BIP dan voucher biasa. Terus ini untuk yang mau drop bag terus sama nomornya ini nanti dicantumkan. Terus ada angin, Paramex nyiri, outload, deterjen, jaketnya, jaket black on black. Terus ini sampo, zinc, apa namanya? Ini apanya? Jeruk jus. Terus itu Paramex lagi, cappuccino, mie instan, dan apa ini? Sabun. Oh ya, sabun mandi dan ya RKPC suplemen. Ya, isinya itu aja. Beda ya kalau untuk yang kategori 7 sama 10 mereka dapat jersey. Jadi bukan nggak dapat jaket tapi dapatnya jersey. Ya, kurang lebih isinya ini aja sih, nggak ada yang istimewa banget. Oke, lanjut, kita istirahat dulu habis ini dan ya semoga bisa istirahat dengan tenang. Amin. Ya, oke, jam 22.41 persiapan ke rescue sama Bang Sal. Sudah siap Bang Sal? Ready. Kalau sempat kita ngopi dulu.
sih masih sempat sih ya, masih jam 22.41, nanti masih ada respiration jam 23. Ya bismillah, dari namanya sih cerah, tidak ada angin. Nah bismillah. Ya sama Bang Salmon ya, persiapan jalan pemanasan lah ke venue. Dan alhamdulillah bisa dilihat terang bulan. Alhamdulillah, untung tadi sore hujan berarti. Semoga terang terus sampai besok, amin. Amin. Cus. Ini dia persiapan start. Bismillah, yuk kita lagi akan start dengan lancar dan cuaca alhamdulillah cerah. Selamat. Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya. 2, 1. Masih jauh. Wow. Jogging. Jalan. Gila cuy, ramai sekali dan langsung nanjak. Langsung nanjak bro, jangan lari KO nanti. Jangan sok-sok lari dulu. Oke guys, di kilometer 3,5 sudah mulai adanya traffic jam, single track, dan menanjak. Dan mulainya ke datar depan. Oke. Ini setelah 12 kilo sampai di WS. Ngawas. Mantap. Ini dia kondisi di WS, ramai sekali. Ada pisang, ada mau ambil pop mie, ada semangka. Di sana banyak sekali air, cola ke atas. 12 kilo juga. Mantap. Cuaca masih seperti ini, enak. Cerah. Ini 329. Ini 330 kita check out. Minum apa lagi? Coca-Cola lagi lah, di sini satu lagi. Adem bos. Oke. 3129. Jam 5.05 kita sudah sampai puncak. Puncak Welirang. Cuaca alhamdulillah masih cerah. Aduh. Sampai jatuh. Alhamdulillah. Tarik napas dulu sebentar, habis itu kita kembali turun. Sana lama dingin. Mantap. Pas sunrise di puncak Welirang, jam 5:08. Kita harus segera ke Lembalengka WS dan kita langsung harus sholat. Coba. Sampai segini kita menuju Lembalengkehan, itu dia ambil checkpoint dan ada kawah ternyata di sini. Udah keluar sedikit belerang. Masya Allah. Alhamdulillah cuaca cerah sekali. Bismillah yuk. Bisa. Aduh, sholatnya telat nih saya bos. Maaf ya mas saya. Kalau nggak di WS susah sholatnya. Air nggak ada. Mantap.
Jadi kita sampai di WS besar ini, WS Lembah ini di Sadelan, di Sadelan ini, Sadelan. Ini kita tadi sudah sholat dan juga cek saya tadi pas downhill dari kembar 1 oleng kan, tapi alhamdulillah aman, saya dicek kesemprot painkiller ya. Sekarang kita menikmati teh panas dan pop mie, luar biasa, mantap. Kamu 68 toh? Iya. Ya kan ini sedino iki ndak saya bengi meneh. Pokok kamu iso gudang ya. Panas. Mantap. Panas sih. Ya, jadi sebenarnya sebelum saya sampai di Sadelan itu tragedi atau cedera saya itu terjadi di sana karena ya saat turunan dari kembar 1 saya benar-benar ceroboh, saya benar-benar entah apa ya, kok bisa-bisanya saya kayak gitu pas turunan curam itu ada banyak batu, jetreknya itu batu yang banyak ceklongannya, tapi pas saya lihat ada fotografer malah saya nggak fokus dan siap untuk pose buat dapat foto, malah pose nggak jadi dan landingnya juga kacau, kan cedera ya. Tapi pas setelah cedera pas itu nggak langsung kerasa sakitnya itu gimana. Jadi baru setelah dari istirahat di Sadelan kan itu turunan, nah itu sakitnya mulai di situ. Kita menuju ke Puncak Arjuna dengan view-nya, masya Allah, hutan dan sabana. Alhamdulillah, mantap. Semoga cuacanya indah sekali cuacanya, view-nya. Trouble, Cuk. Ya, jadi mulai kerasa itu pas kan dia turunan dulu kan, kita dari Sadelan turun habis naik lagi ke Arjuna. Nah, pas turun itu mulai kerasa setiap kali ada yang turunnya agak curam meskipun trek tanah itu langsung kerasa lutut agak gelior gitu, oleng lah intinya, kaki, dan kerasa sakit lah intinya di lutut itu. Jadi mulai saat itu saya sudah berpikiran aneh-aneh, aduh gimana ini ya. Pas itu memang belum begitu sakit sih, jadi saya bisa masih positif thinking untuk terus maju, untuk memaksa bismillah bisa. Tapi puncaknya pas puncak sakitnya ya itu pas setelah saya sampai di Puncak Arjuna. Ya, view sebelum Puncak Arjuna. Masya Allah, keren sekali. Tadi kita di sana di Wilarang, sekarang menuju Arjuna. Alhamdulillah kita sudah sampai di Puncak Arjuna. 7 jam 58. Puncak Arjuna bisa ngisi air. Di sana ada Gunung Penanggungan. Itu dia Wilarang tadi. Ternyata belerangnya ngeri tadi. Pantas baunya keras sekali tadi. Itu dia gugusan gunung-gunungnya. Masya Allah, view-nya Arjuna keren sekali. Jangan sampai DNF semantap ini. Masya Allah. Sia-sia kalau sampai DNF. Bismillah, kuat, badan kuat. Amin. Dia nampak Gunung Semeru, Masya Allah. Ternyata dekat sekali Semeru ya. Semoga kuat kaki, bismillah.
Ya, jadi setelah dari puncak Arjuna itu kan kita full turun downhill jauh kurang lebih 12 km, dan bisa dibilang turunnya itu cukup curam atau bahkan benar-benar curam ya, dan terutama dari yang puncak menuju ke mau masuk hutan itu. Wah, itu ngeri sekali menurut saya, curam banget lah intinya lah. Kita harus kalau posisi intinya kita harus sampai harus duduk agak jongkok lah untuk setiap turun. Pas posisi mau jongkok itu, lutut saya kerasa nyer, aduh. Saya mulai benar-benar berpikir ulang, gimana ini ya, padahal belum ada setengah jalan. Jadi ya saya berusaha sekuat mungkin, karena ya di trail kalau cedera ya harus tetap dipaksa sampai WS. Halo guys, sekarang kita di pertengahan jalan ke Mahapena. Kok tiba-tiba kaget saya lihat lewat trekking bawah. Karena kecerobohan saya saat downhill, lutut saya terasa seperti geser dan setiap kali ditekuk sangat sakit. Ya Allah, tapi gimana, harus sampai bawah juga. Inilah trail, beda dengan road. Kalau Anda sakit ya Anda harus sampai ke WS atau kit terdekat, nggak bisa Anda dievak dari atas Anda. Astagfirullah. Mau nangis. Kacau. Sudah mengecewakan banyak orang. Banyak waktu yang saya buang. Uang saya pakai untuk ini semua. Kacau. Aduh. Benar-benar sudah nggak tertahan. Masanya masih banyak downhill lagi, belum setengah jalan juga. Astagfirullahaladzim. Jadi ya setelah turunan dari Mahapena kan tambah waktu sampai di Kebun Teh Wonosari dan di WS Bukit Kunir lah. Mulai di situ saya sudah nggak fokus, nggak ngerekam video, nggak apa, dan intinya saya pikir ini gimana, konflik di pikiran saya ini, kenapa saya benar-benar gimana ya, meratapi kenapa saya berbuat hal seperti itu, kenapa ini mau dipaksa atau enggak, benar-benar kacau saya, benar pusing. Akhirnya setelah pertimbangan dan melihat masih ada kurang lebih setengah perjalanan lebih lagi, dan masih ada tanjakan yang yang agak ya mengerikan sih, karena di Spilar itu, karena dia full makadam dan cukup ekstrim curam naiknya, karena 4 kilo atau 5 kiloan ya, sekitar segitu dia naiknya 1000-an. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bilang ke panitia saya DNF di Bukit Kunir, tapi karena di Bukit ini tidak ada evakuasi, tidak ada aid station, jadi saya tetap berjalan lagi tambah 2 kilo lagi ke WS Wonosari di COP. Dan sebenarnya gimana ya, andaikan saya memaksakan, mungkin sebenarnya masih cukup sih untuk mungkin mentok-mentoknya over COP ya. Over COT. Kalau COP kayaknya masih cukup, karena saya sampai di Bukit Kunir itu jam 12 kurang, sementara COP itu jam 2 itu di Wonosari, dan itu masih ada 10 kilo naik 190-an. Dan menurut saya sih, kalau misalkan andaikan saya paksa itu mungkin bisa, cuman saya di hati ini, ini saya pertama kali cedera, takutnya benar-benar parah kan, malah nggak sembuh-sembuh. Akhirnya yaudah, saya udah memutuskan berhenti. Dan gimana ya, pelajaran yang benar-benar saya ambil adalah jangan bertingkah sebelum sampai finish. Ya itu, meskipun itu foto apalah, kacau semua, nggak ada yang jadi. Ya saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan rekan-rekan untuk lebih berhati-hati, terutama pada event trail. Enggak cuma event sih, semua kegiatan alam di gunung, naik maupun turun, semua harus benar-benar fokus. Jangan hanya terdorong ego untuk mendapatkan, apalagi cuma foto ya, jangan sampai terdorong ego seperti itu.
Ya seperti itulah kisah saya selama di Mantra dengan kategori 68 kilo, dimana sudah saya persiapkan berbulan-bulan, latihan yang sangat intens dan benar-benar sudah matang lah, cuman malah blunder di pertengahan race. Ya saya mau gimana lagi, sudah jadi bubur, jadi benar-benar harus jadi pengingat dan pelajaran penting untuk saya. Dan mungkin semoga saja tahun depan saya bisa mengulangi lagi dan menyelesaikan, menuntaskan apa yang tertunda tahun ini. Memang sebenarnya tahun ini belum rezeki saya untuk menuntaskannya. Ya cukup sekian mungkin itu saja vlog dari saya. Untuk kesan-kesan untuk race-nya mantap, luar biasa. Cheeringnya panitianya semua sangat tanggap, sangat oke. Saya enggak oke. Cuman ada sedikit, mungkin kalau ada pihak panitia Mantra yang nonton ini, saya ingin memberikan sedikit masukan, terutama untuk bagian marka itu, untuk terutama di Tambak Watu dan setelah Pondokan jauh P1 itu agar lebih disinkronkan dengan GPX ya, karena saya beberapa lihat itu marka itu ada yang nggak sinkron dengan GPX, sehingga pas itu saya mengalami sedikit lost track dengan beberapa orang, banyak banget. Dan setelah itu di Tambak Watu itu karena dia terbuka sabana dan batu-batu, mohon untuk diberi lebih jelas ya, karena saat itu saya lihat banyak marka yang hilang atau dan terlipat, jadi nggak nampak, jadi benar-benar harus fokus ke GPX. Dan untuk aid station mungkin perlengkapannya bisa lebih banyak, karena pas saya sampai sana itu cuma, maksudnya dari segi visio dan itu hanya diberi es, dan semoga sih, takutnya sih kalau misalkan ada yang cedera lebih parah dari saya, mungkin bisa diadakan mungkin perban atau apalah, mungkin bisa lebih diperlengkap untuk aid station. Dan juga untuk evac sih kalau menurut saya sih lebih bagus di Bukit Kunir ya, karena kalau saya alhamdulillah kan masih bisa jalan kan. Nah, takutnya kalau yang sudah benar-benar parah, dia dari turunan dari Tambak Watu kan, dia kalau misalkan dia benar-benar parah dan nggak bisa jalan kan, kasihan juga ya takutnya. Ya mungkin itu aja pesan dan kesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.